perlu ditambahkan, bisa langsung unmute saja. Semuanya sudah jelas dan tinggal diikuti saja pedomannya. Ya, sudah jelas dari saya. Baik, terima kasih Bung Gabriel dan Bung Juni. Baik, kalau begitu kita langsung berikan kesempatan kepada Pak Surono untuk memaparkan materi yang sudah beliau siapkan. Kami persilakan Pak. Baik, ya. Semua bisa dengar ya suara saya ya? Oke. Ya. Ya, tema kita adalah righteous thinking vs positive thinking. Lalu kita akan coba tarik garis implikasinya. Pertama-tama dalam kehidupan kita secara personal, lalu juga dalam kaitan dengan kehidupan pelayanan kita. Ya. Nah, saya ingin memulai dengan mengutip terlebih dahulu perkataan Tuhan Yesus ya, menyarikan seluruh hukum Taurat dan dia mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu ya, akal budimu itu menjadi sebuah judul buku juga yang ditulis oleh J.B. Moreland ya. Love your God with all your mind ya. Nah, ini menjadi sangat penting sekali oleh karena ketika kita mau memenangkan seseorang, maka yang paling utama yang mesti kita menangkan itu adalah pikirannya. Jadi dengan kata lain, merebut pikiran seseorang itu sama dengan merebut kehidupan seseorang ya. Nah, sebabnya Mike Murdock ya, dia mengatakan the battle of life is the battle for the mind. Ya, jadi sekali lagi peperangan yang paling penting di dalam kehidupan itu sebenarnya adalah peperangan yang terjadi di dalam pikiran kita. Pada saat kita bisa menaklukkan pikiran seseorang, maka sekaligus pada saat yang sama kita menaklukkan orang tersebut. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai pikiran, ini bukan hanya sekedar satu aspek dari keberadaan kita atau satu dimensi daripada kehidupan manusia ya, yang seringkali kita rumuskan dalam beberapa dimensi bahwa ada dimensi spiritual, ada dimensi intelektual atau mental, lalu ada dimensi emosional dan seterusnya ya. Jadi bukan hanya salah satu, tetapi itu adalah pusat. Dan kalau kita perhatikan memang worldview Alkitabiah barangkali tidak sophisticated seperti yang kita bayangkan. Ya, kadang kita berpikir misalnya kalau kita ngomong jiwa, jiwa itu terdiri dari perasaan, pikiran, dan kehendak. Tapi di dalam Alkitab sebenarnya pembagiannya itu cuma dua saja kalau bicara soal manusia, ya, yaitu yang material dan immaterial, ya. Dan yang immaterial, yang non material, itulah yang biasa disebut dengan ya atau dengan kata-kata misalnya hati, perasaan, pikiran. Nah itu semua menunjuk kepada bagian yang imaterial dari diri manusia. Dan menarik sekali bahwa di dalam Alkitab ya justru yang imaterial itulah yang punya kekuatan yang paling besar dalam kehidupan manusia, sehingga yang imaterial itulah yang menggerakkan yang material. Ya, jadi artinya perilaku manusia ya apapun yang dilakukan itu selalu bersumber dari yang tidak kelihatan. Begitu, dari diri manusia itu. Nah, itu kita bisa sebut sebagai hati, pikiran, perasaan atau apapun, ya. Nah, saya mau mulai melanjutkan dengan membaca satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, yaitu di dalam 2 Korintus ya, pasal yang ke-10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Ini sebenarnya saya sudah siapkan PowerPoint. Saya nggak tahu itu gimana, apakah ada yang bisa tayangkan itu atau nanti saja dibagikan. Dari Bapak bisa langsung share screen, nggak apa-apa Pak kalau itu ada di laptop. Oh gitu ya.
Bisa. Tadi sudah kelihatan, Pak. Tadi sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan tadi, sudah. Sudah kelihatan. Tadi sudah kelihatan, Pak. Sudah muncul. Nggak bisa. Waktu Bapak share ke screen. Oke. Si Robert kali. Itu sudah. Oke, iya. Ini ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Oke, ya, Pak. saya belum terlalu pinter pakai Zoom ya. Jadi, oke. Ya, jadi ini sudah kelihatan ya. Oke. Sudah, Pak. Mari Sudah. mari kita lihat sekarang di dalam 2 Korintus ya, pasal 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, saya bacakan saja. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, karena senjata kami adalah perjuangan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saya mau menggarisbawahi beberapa hal di sini. Pertama, benteng-benteng, ya. Nah, ini biasanya umumnya dalam tradisi Pentakosta karismatik seringkali dikaitkan dengan, karena tadi sudah disebutkan ya. Jadi ini peperangan bukan peperangan yang fisikal atau duniawi, tetapi ini peperangan rohani. Ya, jadi seringkali benteng-benteng di sini dihubungkan dengan peperangan rohani ya dalam pengertian karismatik itu. Jadi umumnya kemudian ya mereka-mereka yang memelopori peperangan rohani yang kita sebut sebagai power encounter itu, ya umumnya mereka akan memahami ini sebagai peperangan secara roh di alam roh begitu ya, di alam roh. Dan biasanya langkah-langkahnya itu dimulai dengan pemetaan rohani ya. Lalu kemudian kalau ada benteng-benteng yang kemudian ditemukan selama pemetaan itu, lalu akhirnya itulah yang digempur begitu. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, maka sebenarnya benteng-benteng yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini itu tidak lain adalah mental block, katakanlah ya, kalau saya pakai istilah yang sering dipakai dewasa ini ya, mental block. Itu artinya argumentasi yang tidak percaya ya, yang tidak percaya, yang menghalangi seseorang untuk kemudian datang kepada Allah dan mengenal Allah. Ya, jadi kalau kita mau kemudian jabarkan ya kira-kira argumen-argumen itu bisa jadi dalam bentuk macam-macam ism ya, misalnya ateism, eksistensialisme, postmodernisme dan sebagainya ya. Jadi begitu. Nah, oleh karena benteng-benteng ini menghalangi seseorang untuk kemudian melihat Allah dan mulai mengenal Allah, maka benteng-benteng ini harus dirubuhkan. Nah, setelah dirobohkan, maka langkah berikutnya adalah ditaklukkan. Nah, ini kata aikmalotisontes itu muncul di situ. Pengertiannya adalah kemudian pikiran tadi bukan kemudian setelah dirobohkan benteng-bentengnya lalu dibiarkan kosong, tetapi kemudian langkah selanjutnya itu ditundukkan, ya, ditundukkan, ditaklukkan, ya, kepada Kristus, ya, yang adalah kebenaran itu sendiri, ya. Dan ini mutlak perlu, ya. Saya kira kalau kita tempatkan dalam kerangka pemuritan, ini menjadi sangat perlu. Oleh karena apa? Oleh karena hanya dengan jalan itulah mata manusia ini kemudian mulai terbuka dan kemudian mulai bisa mengalami personal encounter dengan Allah. Ya, sebelum itu terjadi maka itu tidak akan bisa ya dilakukan.
Nah, kenapa demikian? Nah, mari coba kita akan lihat ya gambaran yang diberikan di dalam Alkitab mengenai kondisi dari pikiran manusia itu. Ya, saya akan mengutip beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru. Ya, misalnya yang pertama dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Nah, di sana disebutkan pikiran yang tidak sehat. Ya, nah kalau kita lihat konteksnya, rupanya pada waktu itu Timotius sedang menjadi seorang caretaker ya di Efesus. Ya, dan itu atas atas permintaan, atas ketetapan dari Rasul Paulus. Nah, rupanya ada pengajaran sesat yang mulai masuk, lalu kemudian pemimpin-pemimpin di sana mulai terpengaruh ya oleh ajaran-ajaran itu, maka kemudian datanglah ya nasihat ini kepada kepada Timotius muda pada waktu itu. Ya, dan Paulus menggambarkan mereka-mereka yang mengajarkan ajaran yang sesat ini dikatakan pikirannya itu tidak sehat, ya, tidak sehat. Dan sudah dapat dipastikan kalau ajaran yang mereka pegang itu salah, maka itu akan memimpin seseorang kepada perilaku yang salah pula. Ya, jadi itu pengertiannya tidak sehat, ya. Lalu berikutnya di Roma pasal 8 ayat yang ke-7 memang kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru katakanlah, maka di sana disebutkan keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah, ya. Nah, sebenarnya kata keinginan itu berasal dari kata phronema dalam bahasa Yunani yang pengertiannya itu pikiran sebenarnya, ya. Pikiran yang diarahkan kepada kedagingan. Nah, itu sebabnya dalam versi New International Version ya, maka kata yang dipakai di situ adalah a sinful mind, ya. Sinful mind. Ini menunjukkan kecenderungan pikiran yang cenderung entertain atau melayani pikiran, melayani kedagingan kita, begitu. Ya, ini beberapa petunjuk yang kita bisa lihat mengenai kondisi dari pikiran manusia. Lalu kemudian 2 Korintus 3 ayat 14 ya, maka dikatakan pikiran manusia itu tumpul ya, dull mind ya. Tumpul terhadap apa? Terhadap perkara-perkara ilahi. Ya, kalau kita baca dalam konteksnya nanti kita akan menemukan itu dalam kaitan dengan bagaimana orang Israel mereka membaca kitab-kitab Musa pun, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengerti dengan baik. Kenapa? Karena pikirannya tumpul. Begitu ya. Jadi secara umum boleh dikatakan pikiran yang tumpul itu adalah pikiran yang tidak peka terhadap perkara-perkara ilahi atau rohani yang spiritual yang datang dari Tuhan. Ya, lebih lanjut 2 Korintus 4 ayat yang keempat disebut di sana pikiran manusia dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, ya. Lalu terakhir 2 Timotius 3 ayat 8 kata bobrok muncul di situ, ya. Dalam bahasa Inggris corrupt, ya. Jadi tepat sekali ini biasanya dulu saya belajar pertama kali saya membaca tulisannya Pak Stephen Tong, ya, beliau selalu mengatakan bahwa pikiran manusia yang berdosa itu cirinya 3, ya, created, limited, dan polluted, ya. Diciptakan maka terbatas, limited, ya, sudah begitu polluted, ya. Polluted itu terkorupsi oleh dosa. Nah, itu sebabnya dalam kondisi yang seperti ini, maka kemudian tidak ada jalan untuk kemudian manusia secara alamiah itu dapat mengenal Allah dengan pikirannya, ya, itu tidak ada jalan. Baru kemudian ketika Allah memperbaharui pikiran kita, ya, prosesnya mulai dari kelahiran baru, lalu dilanjutkan dengan pendewasaan atau pemuritan, maka barulah lambat laun pikiran kita akan semakin terbuka kepada perkara-perkara ilahi. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus tadi di dalam 2 Korintus pasal yang 10 katakan bahwa pikiran manusia itu perlu ditaklukkan, ya. Nah, dalam hal ini pengertiannya adalah dikonfrontir pertama, ya. Saya kira
ini menjadi sesuatu yang lazim ya, kalau kita mau menguji satu tongkat itu bengkok atau tidak, paling gampang bagaimana? Sandingkan dengan tongkat yang lurus, betul atau tidak? Ya, jadi begitu kita sandingkan dengan tongkat yang lurus, maka tongkat yang bengkok itu akan segera ketahuan bengkoknya. Ya, jadi dikonfrontir, dipertemukan dulu. Nah, sering orang memakai istilah truth encounter, ya, truth encounter. Lalu kemudian diuji, ya, diuji karena memang pikiran manusia itu subtle, ya, subtle, ya, mungkin kita bisa katakan licik juga, lapis-lapis. Kadang-kadang pikiran kita ini sulit sekali untuk ditelusuri dan diuji, ya, secara secara persis begitu, ya. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak demikian, tetapi oleh pikiran kita itu dimanipulasi, kelihatannya seperti itu. Nah, itu sebabnya perlu dikonfrontir, diuji, dan akhirnya ditundukkan. Ya, kalau sudah ditundukkan, berarti dia akan berada di bawah kendali. Kendalinya apa? Ya, kebenaran Allah yang nyata di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi di sini kita mengasumsikan kalau demikian ada beberapa hal. Yang pertama, ya, ketika kita bicara mengenai righteous mind, ya, atau righteous thinking, maka pertama asumsi kita harus mengatakan terlebih dahulu bahwa Allah itu adalah sumber kebenaran. Ya, God is the source of all truth. Ya, atau kalau dalam kalimat yang lain kita bisa mengatakan all truth is God's truth. Ya, sumbernya ada pada Allah. Ya, dan manusia hanya dapat mengenal kebenaran kalau Allah menyatakan atau mewahyukan kebenaran itu kepada manusia. Ya. Dan tentu saja nanti puncaknya itu nyata di dalam Kristus Yesus, ya. Dialah puncak wahyu Allah, dan dengan demikian dia adalah pernyataan puncak daripada kebenaran Allah. Nah, sejak saat itu kalau kita tanya standar kebenaran itu terletak di mana, maka jawabannya harus terletak pada perkataan dan teladan Kristus seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kemudian mari kita rumuskan, kalau begitu yang disebut dengan righteous thinking itu yang bagaimana? Maka saya mengutip dari perkataan John MacArthur di sini, ya. Pikiran yang benar adalah pikiran yang telah diperbaharui, telah diubahkan, ya. Pikiran yang sudah dipenuhi, dan itu menunjuk kepada pikiran yang dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, jadi bukan lagi pikiran yang sifatnya itu subjektif, ya. Kalau memang itu yang jadi ukuran kebenaran, maka kemudian pasti kita akan jatuh ke dalam relativisme. Ya, sebaliknya ukuran objektif itu adalah firman Tuhan, ya. Bukankah perkataan dan teladan Kristus pun kita juga membaca dari firman Tuhan. Ya, jadi righteous thinking selalu menunjuk kepada pikiran yang sudah dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, sekarang tema kita akan mau menyandingkan righteous thinking dengan positive thinking. Nah, mari kita akan lihat apa sih sebenarnya yang disuarakan, ya, oleh gerakan ini, ya, yang menggaungkan positive thinking itu. Maka pertama kita harus tahu asumsinya dulu. Asumsi dasarnya adalah bahwa pikiran manusia itu bersifat kausatif, ya. Kausatif dalam ini akar katanya cause, ya, penyebab, ya. Jadi pengertiannya begini, bahwa entah kita sukses atau tidak, sehat atau tidak, semua bergantung pada pikiran kita. Begitu. Nah, itu sebabnya, ya, selalu nanti para pelopor positive thinking akan mengatakan kalau ada orang yang miskin, penyebabnya apa? Pikiran. Begitu. Kalau ada orang yang sakit, penyebabnya apa? Pikiran. Begitu. Jadi pikiran dianggap sebagai
sumber ya segala sesuatu yang kemudian nyata di dalam kehidupan kita. Awalnya memang itu diterapkan dalam dunia kesehatan ya. Bahwa kalau kita berpikir sehat, berpikir yang positif, akhirnya tubuh kita akan merespon pikiran positif itu, akhirnya itu akan mendatangkan manfaat besar ya untuk kesehatan kita. Tapi kemudian meluas aplikasinya, ya kita melihat itu sukses ya pada akhirnya ya apalagi kalau bukan duit ya kan. Lalu kemudian produktivitas, kreativitas menjadi meningkat dan seterusnya. Ya, nah sebenarnya kalau ditelusuri, memang sejak abad yang ke-19 ini sebenarnya sudah mulai ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nanti pada akhirnya itu diangkat ke permukaan dan kemudian menjadi sesuatu yang begitu banyak diperbincangkan di mana-mana oleh seorang tokoh yang namanya Norman Vincent Peale, dan dia adalah seorang dari ya lulusan seminarian juga ya, dan dia terkenal dengan bukunya The Power of Positive Thinking yang saya kira mungkin itu dekade 50-an itu sudah muncul itu ya, awal dari dekade 50-an. Nah kemudian, nah ini memang ini yang selalu terjadi saya kira ya, apa yang menjadi tren di dunia sekuler ya, di dunia luar gereja, lalu kemudian mulai mempengaruhi dunia gereja begitu. Nah, ketika itu diadopsi ya, khususnya misalnya dalam tradisi karismatik, kemudian lahirlah apa yang disebut dengan Word of Faith Movement, atau juga yang sering diberi label hyper faith ya, bukan hyper grace ya, hyper faith ya. Nah, ini kemudian mengajari orang-orangnya itu seperti Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, bahkan juga Yonggi Cho. Ya, saya kira saya masih ingat itu Mr. Donny Caimba ya, beliau menulis Dimensi keempat, Pak. disertasinya itu mengenai dimensi keempat itu. Ya, dan beliau menulis memang di dalam tulisannya itu bahwa suatu saat dia itu minta ya, waktu dia masih belum sukses ya, dia minta kepada Allah kalau nggak salah meja, kursi dan juga sepeda begitu ya. Lalu Tuhan kok nggak jawab-jawab begitu ya. Lalu kemudian rupanya satu saat waktu dia berdoa, katanya Tuhan beritahu kepada dia, "Lah kamu mintanya kursi, ya kursi yang kayak apa? Ya, kamu mintanya meja. Meja yang kayak apa? Meja itu kan macamnya banyak. Kamu minta sepeda tapi juga enggak spesifik gitu loh. Nah, saya bingung mau jawab," kata Tuhan begitu, ya. Lalu akhirnya dari situlah dia mengembangkan apa yang disebut dengan dimensi keempat. Dan dia mengakui, ya, dia mengakui bahwa ya ini saya kira begitu dia memalingkan matanya ke sekeliling ya, sekelilingnya karena lingkungan Buddhis yang sangat kuat, maka dia mengatakan di dalam Buddhisme saja ya itu sudah dipraktekkan begitu. Orang yang punya pikiran yang spesifik ya itu kemudian disuarakan, diyakini, maka itu akan menarik alam semesta ini untuk kemudian mewujudkan apa yang diinginkan oleh pikiran yang positif itu. Nah, tapi jelas sekali kalau demikian, ya jelas sekali bahwa buku tersebut pengaruh yang paling kuat justru dari Buddhisme daripada kekristenan. Ya, itu masalahnya. Lalu ada juga name it, claim it, ya kan? Ini yang sering masih dipraktekkan juga, masih tumpang tangan di atas Mercedes-Benz, lalu dalam nama Yesus dan sebagainya, ya kan? Lalu I confess, I possess, begitu ya. Kalau saya mengakuinya, saya akan menerimanya, saya akan memilikinya. Nah, itu kurang lebihnya demikian. Nah, persoalannya sebenarnya dalam pengajaran atau movement ini, positive thinking movement ini, ya sebenarnya kalau kita pahami positive thinking secara umum, maka sebenarnya nggak ada yang salah. Ya, sangat baik kita berpikir positif. Ya,
daripada kemudian kita berpikir negatif, ya, akan membuat kita jadi semakin terpuruk begitu. Tapi ketika itu dipahami secara teknis, ya, maka namanya saja, ya, positive thinking itu artinya sama sekali tidak memberi ruang kepada apa yang kita kategorikan sebagai yang negatif itu. Ya, misalnya kita ngomong penderitaan, ya, kesulitan dalam kehidupan, masalah. Ini tidak ada value sama sekali di dalam kerangka pikir positive thinking. Padahal sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka ujian, ya, kesulitan, tekanan itu justru dibutuhkan supaya iman bertumbuh. Ya, saya kapan hari membaca satu artikel yang mengatakan bahwa iman itu harus contradicted gitu. Dia harus ditekan baru kemudian dia bisa bertumbuh. Kalau tidak ada ujian, iman tidak akan pernah bertumbuh, begitu ya. Jadi dari asumsinya saja sudah salah terlebih dahulu. Nah, itu sebabnya saya mengatakan, ya, seperti yang saudara lihat di screen, bahwa dalam kekristenan positive thinking seharusnya tidak boleh menjadi agama kita, dalam pengertian menjadi lensa untuk kita melihat segala sesuatu, tidak boleh, ya. Positive thinking seharusnya merupakan hasil dari kepercayaan kita kepada Allah dan atas pemeliharaan Allah buat kehidupan kita. Pada saat kita percaya kepada Allah dan kepada pemeliharaannya, maka attitude kita pasti akan berubah. Kita akan makin positif, ya. Perhatikan Rasul Paulus di surat Filipi itu, ya, di penjara, sebentar lagi nunggu akan dieksekusi. Tetapi perhatikan, ya, nada, nuansa dari suratnya penuh dengan sukacita. Ya, kenapa demikian? Karena dia percaya kepada Allah dan karena dia percaya kepada pemeliharaannya. Nah, ini cepat saja, ini waktunya terus jalan, ya. Mari kita lihat sekarang implikasinya, ya. Implikasi pertama-sama saya akan tarik secara personal terlebih dahulu, ya, untuk kita terlebih dahulu sebelum kita bawa keluar, ya. Pasti kita butuh transformasi di dalam dulu ini sebelum kemudian kita bisa melayani di luar sana, ya. Nah, yang pertama, ya, implikasi personal yang pertama, jangan cepat percaya pada pikiran kita sendiri. Nah, ini menarik sekali, ya kan? Umumnya, ya, entah bagaimana, ya, mungkin karena pengalaman kehidupan, barangkali juga studi yang pernah kita dapat, ya, macam-macam lah, ya. Apalagi kalau dalam konteks pelayanan seringkali kedekatan, ya, kedekatan kita dengan Tuhan itu seolah-olah memberi jaminan apa yang muncul di pikiran saya itu mesti righteous thinking. Nah, padahal sebenarnya Rasul Paulus sendiri katakan, ya kan, dia selalu dalam pergumulan. Pikiran mengatakan yang baik, tapi kemudian yang dilakukan itu tidak seperti yang dia pikirkan, begitu. Justru bertolak belakang, gitu. Terlebih lagi juga pikiran kita ini mudah terperdaya. Dan saya mau mengatakan ini bahwasanya kalau kita mau menilai, ya, pekerjaan iblis yang paling berbahaya, dan saya kira ini senjata favoritnya iblis, ya, bukan menakut-nakutin orang, ya, misalnya merasuk dan sebagainya, itu saya kira bukan begitu, ya. Dia lebih suka menggunakan cara yang subtle, ya, yang halus. Bagaimana caranya? Memperdaya pikiran orang. Kalau orang sudah terperdaya, bayangkan saja, ya, orang bisa saja ke gereja, mengangkat tangan, seolah-olah menyembah Tuhan, padahal sebenarnya yang disembah adalah mamon. Ini bisa terjadi, ya. Dan saya kira iblis tidak akan pernah menyodorkan pengajaran yang sama sekali asing dan ugly, yang jelek, yang kelihatan sesat. Tidak, justru dia pakai ayat, ya kan? Pakai ayat, ya. Setengah kebenaran campur dengan setengah kesalahan, dicampur jadi satu, ini yang lebih mudah ditelan.
ya. Dan itulah yang pada akhirnya menyesatkan kita. Menyesatkan kita. Ya. Nah, saya bisa ambil contoh macam-macam sebenarnya ini ya, tapi saya harus batasi karena waktu kita yang terbatas. Kemudian yang berikutnya, pikiran harus dijaga, ya, harus dipagari, ya. Saya kira kita semua kenal istilah atau singkatan GIGO, ya, go in, go out, garbage in, garbage out. Apa yang masuk itu pula yang akan keluar. Nah, itu sebabnya ya Amsal 15:14 ya, orang yang bijak itu selalu mencari pengetahuan dia. Ya, mencari pengetahuan artinya mau mengisi pikirannya itu dengan pikiran. Lalu Mazmur 101 ayat 3, aku tidak akan menaruh perkara-perkara dursila di depan mataku. Ya, artinya dia tahu benar, ya, dia tahu benar apa yang masuk entah lewat telinga, entah lewat mata, pada akhirnya itu akan masuk ke dalam, ya, ke dalam hati kita. Dan nanti pada gilirannya itu akan menyeruak ke permukaan dalam bentuk perilaku. Ya, jadi itu sebabnya tidak ada cara lain. Pikiran harus dipagari, harus dijaga. Ya, hati-hati. Banyak sekali sumber-sumber materi-materi dari YouTube yang bagus banyak. Tapi yang dekat dengan neraka juga tidak sedikit. Nah, itu sebabnya kita mesti selektif di situ. Ya, sebab sekarang ini era digital, semuanya terbuka. Ya, lalu kemudian yang terakhir tentu saja kita mesti terus belajar. Ingat ya, kata disciple itu sama dengan learner. Ya, kita mesti menjadi seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang teachable, yang terus mau belajar, ya, lalu kemudian menguji ya apa yang kita yakini selama ini, lalu kemudian kalau ada hal-hal yang perlu diluruskan, ada hal-hal yang perlu adjust ya, disesuaikan, lakukan itu, ya. Jadi ini lifetime sifatnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelayanan ya, khususnya ya dalam hal ini mungkin khotbah atau pengajaran begitu. Nah, saya mau mulai dengan apa yang dikatakan oleh Albert Mohler. Ya, nah beliau mengatakan begini, khotbah yang sejati mulai dengan pengakuan ini. Kita berkhotbah karena Allah masih berbicara kepada umat manusia. Ya, jadi dengan kata lain sebenarnya ini tanggung jawab besar dari seorang pengkhotbah gitu. Pada saat dia berbicara di mimbar atau di mana saja sekarang melalui medsos pun kita juga bisa menyampaikan pesan-pesan kita ya kepada audiens kita yang tidak terbatas itu. Maka mari kita ingat ini. Pada saat saya berbicara, sebenarnya saya sedang mewakili Allah begitu. Dan karena Allah adalah Allah kebenaran, maka yang saya suarakan itu juga harus punya karakter yang sama. Harus punya konten yang sama. Ya, jadi dengan kata lain kalau kita mau melihat secara pragmatis ya, maka khotbah itu fungsinya apa sih? Akan menjadi alat transformasi. Ya, di mana ketika Allah menyuarakan kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan mengubahkan manusia. Begitu juga dengan kita hamba-hambanya pada saat kita berkhotbah, maka sebenarnya tujuannya satu, supaya hidup orang diubahkan. Ya, nah ketika kita bicara soal khotbah, maka tentu biasanya yang kita konsiderasi itu dua ya, what dan how-nya. Ini sama-sama penting ya. Saudara bisa nyiapkan isi yang begitu baik, kalau penyampaiannya tidak baik, ya artinya tidak persuasif begitu, maka isi ini akan sia-sia. Ya, coba saja Anda membuat khotbah yang begitu bagus, strukturnya, isinya begitu dalam dan sebagainya, lalu dibaca. Orang mulai boring dengerin kita, dan kemudian pasti ya kalau orang sudah boring pasti otaknya akan tertutup untuk kemudian menerima ya apa yang kita sampaikan. Nah, itu sebabnya ini dua-duanya sama pentingnya. Ya, orang Pentakosta biasanya hebat di how-nya itu.
ya, suaranya keras, ya, jalan ke sana kemari, ya kan, lalu dropletnya kemana-mana, ya kan, itulah kita, ya, pengkhotbah Pentakosta atau lebih tepat lagi Pantekosta, ya kan. Nah, sekarang mari coba kita sedikit evaluasi ya dengan khotbah-khotbah Pentakosta karismatik ya. Kecenderungannya apa? Pertama, saya melihat parsial dan superficial. Parsial itu seringkali yang kita khotbahkan itu ya, mohon maaf ya, pertimbangannya kebanyakan pertimbangan pasar. Ya, kita lebih suka mengkhotbahkan kesembuhan, berkat, kita lebih suka mengkhotbahkan tentang apa ya, pokoknya hal-hal yang enak didengar begitu, yang kemudian orang suka mendengarnya, ya. Dan nabi-nabi perjanjian lama pun juga melakukan hal yang sama, ya. Pada saat tidak ada damai, dia menyuarakan damai misalnya. Lalu superficial itu dangkal, ya, minim dengan penyelidikan, dan ini memang selalu akan ada tarikan ya. Bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan yang kontennya itu alkitabiah berbobot, tapi di sisi yang lain saya juga harus menyampaikan firman Tuhan itu secara menarik. Ini menjadi persoalan besar, ya, sehingga akibatnya barangkali di antara kita hamba-hamba Tuhan Pentakosta karismatik ya, yang namanya khotbah ekspositori itu mungkin jarang sekali kita sampaikan. Kenapa? Karena ya butuh waktu panjang untuk mempersiapkannya ya, detailnya juga dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya dengan melihat semuanya ini maka seruannya adalah mari kita mengkhotbahkan kebenaran secara menyeluruh. Ya, saya ya mohon maaf saya tidak sedang menjelek-jelekkan sekolah tinggi kita sendiri, tidak ya. Tapi bedanya adalah ya saya kebetulan saja saya mengikuti training teologis di dua sekolah yang berbeda di Indonesia, Saat dan Sati. Ya, Sati dan Saat gitu. Harus Satinya yang lebih dulu. Ya. Nah, di Sati itu tema-tema khotbahnya ya mirip-mirip gimana ya, tematis gitu ya. Misalnya bicara hidup kudus gitu, atau bagaimana meraih terobosan yang baru. Nah, itu tema-tema yang tema-tema yang populer begitu ya, tema-tema yang populer. Tapi kalau di Saat ya, waktu saya studi di sana, saya mendapat giliran khotbah ya, dan bukan tematis seperti itu, tapi berdasarkan teks. Jadi misalnya katakanlah bulan Januari begitu ya, mulai dengan kitab Kejadian ya, pasal pertama sampai dengan pasal kedua misalnya. Nanti yang khotbah siapa? Ya, jadi tekstual begitu, dan itu berurutan sampai dengan Alkitab itu selesai. Nah, pada saat saya melihat ya, saya dijadwalkan dengan cara seperti itu memberikan satu hal yang sangat penting itu ya, yang pada akhirnya saya kira itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk saya mempersiapkan khotbah. Artinya bahwa saya mesti mengkhotbahkan keseluruhan berita Alkitab dan bukan hanya hal-hal yang laku di pasaran saja. Orang suka mendengar. Tidak. Ya. Jadi ini ada unsur didaktiknya juga. Saya mau mengajar jemaat saya gitu. Ya, barangkali mereka nggak terbiasa, ya tidak apa-apa. Begitu. Kita yang harus membiasakan, sama seperti kalau kita dengan anak kita, orang tua dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sukanya junk food terus kita kasih junk food terus. Kan tidak. Ya, meskipun agak sedikit memaksa, tetapi yang penting adalah outputnya nanti bahwa kita percaya kebenaran firman Tuhan. Ini kalau secara teologis ya, bahwa Alkitab itu pengilhamannya itu istilahnya itu selain verbatim ya,
dia juga menyeluruh begitu. Ya, bukan hanya sebagian saja loh yang diilhamkan, tapi keseluruhan. Tetapi kenapa kalau kita khotbah kok ya itu terus ayat-ayatnya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, ayat-ayat populer saja yang kita sentuh itu. Roma 8:28 itu saya sampai melenger terus terang. Kalau pengkhotbah sudah mulai ngomong soal kedaulatan Allah, kenapa harus kembali ke ayat itu? Apakah tidak ada bagian Alkitab yang lain ya yang berbicara mengenai ya? Nah, kemudian yang terakhir bagaimana dengan khotbah-khotbah yang sifatnya motivasional. Nah, ini yang saya mau beri catatan sebelum nanti kita mengakhiri dengan mengutip ya satu kutipan. Saya mau mengatakan begini ya, khotbah-khotbah yang motivasional pertama itu cenderung dangkal. Ini yang berbahaya, dangkal. Ya, dangkal. Jadi itu hanya seperti menyuntikkan semangat, motivasi saja. Tetapi berapa lama itu akan bertahan? Ya, itu pertanyaannya. Lalu kemudian bahkan saya berani mengatakan itu seringkali menipu. Menipu itu dalam pengertian begini ya. Saya sering menyandingkan optimisme dengan pengharapan. Itu bedanya apa? Optimisme seringkali kita menyangkali realitas. Kita bahkan menipu diri kita. Misalnya contoh ya, Bapak Ibu yang usaha kalau kita khotbah. Anda kalau ditanya tokonya rame enggak? Oh, kalau sepi jangan bilang, waduh toko saya sepi. Enggak boleh. Meskipun sepi ngomongnya toko saya rame, diberkati oleh Tuhan. Kenyataannya sepi kok. Kan bohong itu. Ya, beda. Kalau kita bicara dengan pengharapan, pengharapan itu mengakui kenyataan toko saya sepi, tetapi saya percaya Tuhan akan memelihara saya. Itu pengharapan. Ya, itu pengharapan. Dan itu sebabnya pengharapan itu digambarkan oleh penulis surat Ibrani aman dan kuat, ya, dependable. Kita bisa bergantung dengannya. Ya. Jadi dengan kata lain khotbah-khotbah yang motivasional itu tidak punya kekuatan untuk mengubah kehidupan. Yang terakhir, saya mau mengutip dari pengkhotbah favorit, penulis favorit saya John Piper yang mengatakan begini dalam bahasa Inggris ya, without the renewed mind ya, tanpa pemikiran yang telah diperbaharui ya, we will distort. Itu artinya kita akan merusak bahkan ya, merusak kitab suci. Dalam hal apa? Ya, merusak ini pertama ini dalam kaitan dengan otoritas kitab suci gitu. Kenapa? Karena akhirnya kita milih. Ya, apa yang enak itu yang kita terima. Apa yang tidak enak kita tolak. Kita tidak bicarakan, ya. Makanya dia to avoid the radical commands for denial, and love and purity and supreme satisfaction in Christ alone. Ya, jadi ini umumnya, ya. Kalau pikiran kita belum diperbaharui, kecenderungan kita akan menolak ayat-ayat firman Tuhan yang keras, ya, yang tidak enak didengar di telinga kita. Seperti apa? Penyangkalan diri, kasih, kekudusan, kecukupan di dalam Kristus. Ini kita tolak. Kenapa? Pikiran kita belum diperbaharui. Ya, jadi saya kira itu yang selalu harus menjadi pegangan kita. Kalau demikian, bagaimana caranya kita mengajar jemaat kita untuk pada akhirnya pikiran mereka diperbaharui sehingga apapun yang Alkitab katakan mereka akan dengan terbuka menerima dan tunduk kepada otoritas firman. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya serahkan kepada moderator. Puji Tuhan ya. Wow. Luar biasa. Kita seperti disegarkan kembali ya saudara-saudara ya. Seperti disegarkan kembali. Nah, kita akan masuk dalam sesi diskusi ya. Jadi sudah masuk beberapa pertanyaan di dalam room chat. Nah, kita akan langsung nanti tanyakan ini ke narasumber Pak Surono. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini langsung kami arahkan ke Pak Surono, Pak. Nanti bisa ditanggapi langsung. Baik. Ya. Dan
kita tetap mengikuti, siapa tahu ada pikiran-pikiran yang tersambung dan langsung saja nanti ditulis di room chat. Nah, kita bisa relasikan langsung ke Pak Surono seperti itu ya. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Endah, ya. Begini isinya. Sekedar pengamatan dangkal dari saya, masa pandemik ini khususnya di awal-awal beberapa waktu yang lalu, di dalam konteks Indonesia, saat beberapa pendeta tetap ibadah dan beberapa terdampak COVID-19, bagi saya ini merupakan masa di mana pertarungan teologi iman diuji. Yang saya maksud antara pengajaran dari gereja yang mengajar, yang penting iman, Tuhan pasti berkati. Dengan pengajaran, iman tidak selalu tentang berkat, tetapi juga iman bicara tentang kekuatan di tengah penderitaan. Bagi saya, masa pandemik ini merupakan masa di mana beberapa orang Kristen harus melakukan redefinisi tentang iman. Jadi bagaimana menurut Bapak menanggapi fenomena ini? Silakan Pak, langsung Pak. Iya, jadi begini, baru kemarin saya dapat sharing ya dari Pak Daniel Lukas Lukito, beliau itu adalah mantan rektor SAAT ya. Beliau sekarang bikin macam-macam refleksi atau uraian-uraian yang beliau sampaikan, dan kemarin mengulas ya sikapnya Luther pada saat terjadi pandemik juga di Eropa ya, di Eropa. Nah, maka kemudian pada akhirnya kesimpulan daripada Luther itu menarik sekali ya, menarik sekali. Dan intinya yang pertama ada 2 saja respon dia ya. Ketika kita ada di tengah-tengah pandemi seperti itu, kira-kira sikap yang benar sebagai orang percaya itu seperti apa? Yang pertama dia katakan ya, don't be a fool. Ya, jangan jadi orang yang bodoh. Artinya naif begitu, ya, naif. Ya. Jadi dia harus betul-betul well informed. Dia harus tahu ya apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana virus itu bisa menular dari satu orang ke orang yang lain, dan apa-apa yang harus dilakukan ya. Dan dengan demikian pada saat orang tahu, maka tuntutannya adalah dia menjadi pelaku ya pada gilirannya ya. Jadi don't be a fool. Lalu kemudian yang kedua, don't test God ya. Jangan mencobai Tuhan. Itu 2 itu sebenarnya ya. Jadi kita harus paham betul isu yang sedang terjadi saat ini seperti apa, lalu perilaku kita harus disesuaikan dengan keadaan itu ya. Lalu yang berikutnya, jangan kita mencobai Tuhan. Jadi sebenarnya Luther mengatakan ya, kalau kita cukup iman dan kita pengen melayani sesama kita, mungkin yang sedang menderita ya, maka lakukanlah itu dalam nama Tuhan. Tapi kalau kamu takut, kamu khawatir dengan kesehatanmu, kamu larilah juga dalam nama Tuhan, kata dia. Jadi dua-duanya itu tidak salah begitu. Ya, dua-duanya tidak salah. Tetapi yang kita harus ingat adalah bahwasanya ya semua harus dilakukan dengan cara yang paling tepat. Jadi misalnya katakanlah kalau kita harus sampai melayani katakanlah ibadah pemakaman mungkin ya dari seorang yang terkena COVID-19 misalnya ya, tentu itu sekarang sudah diurus ya sebenarnya. Tapi saya kira ya kapan hari saya juga mengadakan ibadah penghiburan, tapi bukan karena COVID, tapi ya pergi ke tempat seperti itu sudah betul-betul harus ekstra hati-hati ya. Nah, maka kita yang harus kemudian memperlengkapi diri kita sehingga akhirnya kita tidak terkontaminasi dengan virus yang sama, begitu kira-kira. Ya.
Baik. Jadi Eh, ya, dua-duanya itu tindakan iman ya, dua-duanya itu tindakan Ya. iman. Baik. Apakah Mbak Kristina masih ingin melanjutkan menanggapi Pak Surono, atau ada teman lain yang ingin menanggapi penjelasan yang merupakan jawaban Pak Surono tadi? Boleh raise your hands, jadi kami bisa tahu biar kami aktifkan speaker saudara. Apakah Mbak Kristina masih ingin melanjutkannya? Ya, Oke, Mbak Kristina silakan, silakan. terima kasih Pak Surono buat penjelasannya. Menarik buat saya. Memang itu perundungan saya beberapa saat ini sampai hari ini, dan yang ingin saya tanyakan, apakah di tataran jemaat maksud saya itu mereka kan pasti masih menanyakan, lalu bagaimana aku harus memahami iman ketika pendetaku meninggal dunia di saat dia juga mengkhotbahkan tentang iman. Apakah jemaat ini perlu untuk melakukan redefinisi iman yang bagaimana yang seharusnya kita jelaskan kepada dia. Tentu memang iman yang diajarkan oleh Alkitab, yang itu bicara tentang berkat, itu juga bicara tentang kekuatan di tengah penderitaan. Tetapi memang apakah dengan sendirinya definisi iman itu akan berubah ketika dia melihat kenyataan berbeda dengan yang diajarkan, ataukah kita sebagai pendeta, kita sebagai gembalanya dia perlu mengajarkan pelan-pelan, atau biarkah Tuhan sendiri yang mengajarkannya tentang apa itu iman setelah dia melihat kenyataan tidak sesuai dengan yang dia terima? Ya, baik. Saya langsung jawab ya. Atau? Ya. Oke, ya. Jadi Silakan begini, Pak, silakan. Ya. Jadi begini, ada persoalan besar di sini ya. Ini saya kira mungkin terkait juga dengan ya, saya nggak mau nyalain pendeta ya. Nyalain pendeta itu takutnya kualat nanti. Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau bicara soal iman itu selalu iman dan kesembuhan, iman dan mujizat, ya. Pokoknya segala sesuatu yang triumphalistik, ya. Tahu istilah itu ya? Triumphalistik itu artinya yang mengatasi semua masalah kehidupan. Iman selalu mengatasi persoalan kehidupan. Padahal kalau kita perhatikan, misalnya katakanlah saja pasal pertama dari surat Yakobus, ya, maka di situ itu Yakobus menyandingkan iman itu dengan ujian, ya. Dan perhatikan cara Yakobus mengungkapkannya itu di ayat yang kedua itu, ya. Saudara-saudaraku, nah ini sudah solidaritas ini. Saudara-saudaraku itu artinya kita semua bersaudara kalau kita sudah ngomong soal ujian. Artinya apa? Bahwa kita, baik orang percaya maupun yang tidak percaya, kita akrab dengan ujian. Nah, makanya kemudian istilah yang digunakan anggaplah, ya. Anggap apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu, ya. Anggaplah. Apabila. Nah, itu artinya bahwa yang namanya ujian itu bukan sesuatu yang janggal atau asing di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lanjutkan pembacaan kita sampai di ayat yang keempat, kemudian Yakobus menunjukkan bahwa sebenarnya ujian datang dalam kehidupan kita itu tidak pernah tanpa maksud. Ya, Allah tidak akan pernah membiarkan ujian datang dan pergi sia-sia. Tidak mungkin. Allah mau mengerjakan sesuatu di situ, ya, dalam kehidupan kita. Pertama yang dikerjakan apa sih? Ketekunan. Ketekunan, hupomone. Itu bicara soal apa? Soal kesetiaan kita kepada Allah kita, ya. Tetap percaya dan tetap memelihara kehidupan saleh, itu hupomone yang dimaksud di situ, ya. Jadi dengan kata lain, ya, ini jemaat yang harus dirubah. Mungkin mulai dari pendetanya dulu cara berpikirnya. Jangan selalu menghubungkan iman dengan kehidupan yang tanpa masalah. Begitu. Jadi orang yang beriman juga bermasalah, juga mengalami ujian, juga menderita, bahkan juga
mengalami kematian oleh karena sebuah musibah, ya. Dan itu bagian daripada yang disebut oleh Yakobus rupa-rupa pencobaan tadi. Ya, peirasmos bisa diterjemahkan dengan ujian atau pencobaan, ya, dan perbedaannya terletak pada tujuannya sebenarnya. Nah, tapi itu yang saya kira kita harus mentransformasi begitu pikiran kita, ya. Dan dengan begitu maka kemudian pada saat misalnya ada jemaat yang melihat hamba Tuhan yang kemudian terkontaminasi COVID-19 lalu akhirnya unfortunately akhirnya meninggal dunia, maka dia tetap percaya kepada Allah dan ini bukan bertolak belakang dengan iman. Kenapa? Karena iman tanpa ujian, maka iman tidak akan pernah didewasakan. Begitu. Itu yang saya kira kita mesti mulai ajarkan kepada jemaat kita. Bahkan itu ya beberapa kali saya khotbahkan dalam waktu dekat ini. Ya. Baik, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Pak. Saya rasa cukup dari Mbak Enda, tetapi saya masih membuka kesempatan bukan untuk Mbak Enda, tetapi untuk yang lain apabila masih ingin melanjutkan atau merespon jawaban ini. Yang lain, apakah ada? Silakan angkat tangan supaya nanti bisa kami lihat. Ada yang ingin melanjutkan merespon jawaban dari Pak Surono atau mengembangkan pertanyaan Mbak Enda? Tidak ada ya? Baik, kalau demikian ada pertanyaan berikutnya Pak yang datang dari Bapak Pendeta Vence, ya. Seperti ini, dalam praktek pelayanan, tidak sedikit hamba Tuhan terpelosok dalam pelayanan model setengah kebenaran. Positive thinking sering mengambil peran lebih dibandingkan dengan kebenaran yang hakiki. Kalau kita pisahkan dua hal ini, yaitu righteous thinking dan positive thinking, adakah batasan yang mudah dipahami atau yang sederhana untuk bisa memisahkan dua hal ini secara jelas? Kira-kira seperti itu dari Bapak Pendeta Vence. Terima kasih Pak, langsung dijawab. Iya, jadi begini, menurut saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya bahwa bahwasanya di dalam Alkitab pun juga ada ayat-ayat yang mengajak kita untuk kita berpikir positif ya, dan itu sangat-sangat baik sekali ya. Di Filipi pasal 4 ayat yang keberapa itu 8 ya, hal yang baik itu pikirkanlah semuanya itu ya kan. Apa itu, kalau kamu berdoa hendaklah kamu berpikir kamu sudah mendapatkannya dan sebagainya, itu semua kan positif itu ya. Lalu tadi anggaplah ya sebagai sebuah kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam rupa-rupa pencobaan, itu juga positive thinking ya. Tapi sekali lagi ya, positive thinking saya tadi menggunakan istilah jangan menjadi agamamu gitu. Jadi agama itu artinya ya menjadi apa, worldview kita ya, cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Nah ini bahayanya ya, dan saya kira ini bedanya ya antara positive thinking dengan righteous thinking ya. Positive thinking itu berpusat pada diri ya, makanya kemudian kalau ini dibawa ke ranah ranah spiritual, dan kemudian kalau dalam kekristenan kita mengenal istilah hyper faith ya. Maka sebenarnya hyper faith itu apa sih artinya? Hyper faith itu tidak lain beriman kepada iman gitu loh. Ya, padahal sebenarnya kalau kita beriman itu objek daripada iman kita adalah Allah. Ya, tetapi ini beriman kepada iman, dan itu artinya kita mengimani apa yang menjadi harapan,
apa yang menjadi keinginan kita dan bukan apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, tidak. Ya, jadi artinya yang satu berpusat pada diri, sementara yang lain itu berpusat pada Allah dan kebenarannya. Nah, ini justru yang sebenarnya kita harus lakukan. Ya, bahwa jemaat kita dan kita semua secara alamiah kita akan berpusat pada diri kita dan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, itu yang kita mau dapat, ya. Tetapi tentu saja transformasi itu sebenarnya hakikatnya adalah ketika kemudian kita rela menyangkal diri kita, mati terhadap diri, lalu kemudian kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, begitu. Jadi ini yang saya kira mesti kita utamakan dalam pelayanan kita. Sekalipun ya saya pada saat saya menerima undangan ini, saya ada catatan bahwa hati-hati ya, bahwa kita mesti mengkhotbahkan firman dan tidak boleh mengkhotbahkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Itu pernyataan yang tidak sepenuhnya benar juga, begitu. Ya, kita khotbah itu justru harus mulai dari kebutuhan dari pendengar. Begitu. Ya, dari kebutuhan pendengar. Kenapa begitu? Karena begini, kalau kita khotbah dan itu tidak ada sangkut pautnya ya dengan kebutuhan jemaat, sudah pasti jemaat akan tutup telinga. Untuk apa saya dengar? Betul atau tidak? Nah, tetapi yang paling penting adalah kebutuhan jemaat ini harus kemudian dipandang dari sudut pandang firman Tuhan, dan solusinya pun juga harus solusi firman Tuhan. Begitu. Jadi ada semacam tarikan di sini ya antara konteks dengan teks. Nah, ini konteks, saya bicara konteks ini bukan konteks teks Alkitab, tidak, tapi konteks jemaat hidup. Ya, konteks daripada jemaat hidup. Ya. Nah, maka kemudian boleh saja kita mulai dari konteks, lalu kemudian kita terangi dari teks. Atau juga kita bisa mulai dari teks yang kemudian diaplikasikan ke dalam konteks yang real dari kehidupan jemaat itu. Ya, jadi itu saya kira tidak ada masalah. Kita mau mulai dari mana itu tidak ada masalah. Ya, mungkin saya mau dari Mark Galli itu buku terakhir, sudah lama juga saya membaca buku itu. Tapi beliau mengatakan begini ya, hukum yang pertama di dalam berkhotbah itu adalah love your hearers as yourself. Kamu harus mencintai pendengarmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, kita ini kadang-kadang kita gandrung, kita suka sekali dengan satu topik. Waduh, rasanya saya baru belajar topik ini luar biasa. Ini kalau saya sampaikan ke jemaat pasti jemaat diberkati. Lu belum tentu. Belum tentu. Jadi kita lebih cinta pada topik daripada cinta kepada jemaat, itu salah besar. Ya. Itulah yang mengakibatkan khotbah menjadi tidak efektif. Ya, kita harus mencintai pendengar kita dan mulai dari mereka, begitu, memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi tetap kita harus sadar yang otoritatif adalah firman Tuhan, begitu. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Langsung dulu saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Pendeta Robert karena masih ada hubungannya. Dikatakan di sini, jadi sejauh mana kita dapat menggunakan kisah motivasi umum sebagai ilustrasi dalam khotbah? Kira-kira seperti itu, Pak, pertanyaan sederhana. Ya, saya kira ini umum ya. Kalau saudara pernah membaca bukunya siapa itu, yang Christ Center Preaching, apa namanya? Ada yang bisa bantu? Namanya Sydney. Pokoknya dia ya. Christ Center Preaching itu satu, lalu kemudian Pak Benny Solikin juga, ya, bahwa sebenarnya begini, ini berbicara mengenai persiapan khotbah ya, lalu kita membuat kerangka ya, membuat kerangka.
Dan masing-masing poin dari kerangka itu isinya mesti 3. Penjelasan, ilustrasi, dan kemudian aplikasi. Ya, jadi ini yang penting ya, harus didahului dengan penjelasan dulu. Nah, penjelasan ini penjelasan apa? Penjelasan teks firman Tuhan gitu. Ya, jadi konsumsinya ini lebih kepada akal ya. Jadi jemaat harus dibuat mengerti dulu. Ini teks ini artinya apa nih? Gitu. Nah, setelah dari akal di sini sudah dimengerti, lalu bawalah ke hati. Dengan apa? Melalui apa? Melalui ilustrasi. Maka ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang menyentuh perasaan daripada jemaat. Jadi makanya ini pada akhirnya ini seperti apa? Khotbah yang memenuhi keseluruhan dimensi dari kehidupan manusia. Akalnya diberi makan. Perasaannya disentuh, lalu akhirnya tangan dan kakinya digerakkan untuk kemudian mewujudkan apa yang kita sampaikan itu. Nah, dengan begitu, kalau kita pun pakai ilustrasi-ilustrasi dari dunia luar, ya mungkin kita dapat dari motivasi, tapi pastikan bahwa itu tidak berseberangan dengan apa yang kita jelaskan, ya, apa yang kita jelaskan dalam teks itu. Ya, bahkan ya betul-betul harus sejalan ini. Ya, kita harus ingat yang otoritatif atau yang berotoritas adalah firman dan bukan perkataan manusia, pengalaman manusia, ya, peristiwa apapun tidak otoritatif. Yang otoritatif adalah teks. Nah, kalau kita mendisiplin diri kita dengan cara seperti itu, maka insya Allah kemudian ilustrasi yang kita gunakan itu ilustrasi yang tidak keluar dari track, ya, track yang tepat, begitu, yang benar. Ya, kira-kira begitu. Ada satu kata kunci yang bagus yang berotoritatif, Pak, ya. Jadi harus tetap teksnya. Nah, selanjutnya saya kasih kesempatan buat Bung Doni Kaimba untuk langsung bertanya kepada Pak Surono. Sila. Ya, terima kasih Pak Surono untuk waktu dan kesempatannya, dan terima kasih host. Secara cepat saja saya bertanya, karena seperti Pak Surono sudah bilang bahwa dulu saya sempat membahas tentang dimensi keempat dari Pak Paul Yonggi Cho, dan memang itu sangat saya sangat tertarik waktu itu. Dan pertanyaan saya Pak begini, tidak bisa dipungkiri memang landasan utama Pak Yonggi Cho ketika dia itu dari Buddha, karena dia itu latar belakangnya, dan memang itu latar belakang orang Korea pada waktu itu. Tetapi pada sisi yang lain saya melihat tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Yonggi Cho pernah menjadi gembala sidang dengan jemaat terbesar di dunia juga. Jadi apa yang dia praktekkan, apa yang dia sampaikan itu ternyata ada dampaknya. Dan saya menghubungkan dengan ayat Alkitab bahwa tidak peduli motivasi, firman bilang selama ayat itu disampaikan, ya ada yang dengan maksud benar, ada yang dengan maksud tidak benar, tetapi ayat itu disampaikan, dan ternyata memang kita melihat hasilnya, dan akhirnya banyak pendeta yang mengikuti cara itu, ataupun kita bisa melihat praktiknya dalam secara simpel khotbahnya, tapi benar-benar membawa pertobatan, atau ya kita bisa sebutlah pertobatan walaupun dengan landasan mungkin. Pertanyaan saya begini Pak, tanggung jawab moral dan tanggung jawab spiritual kita ketika kita melayani, ya yang saya ambil contoh Pak Yonggi Cho, karena memang yang seperti Bapak bilang, dia memulai landasannya itu dengan pikirannya sebagai seorang Buddha. Nah, sebesar apa tanggung jawab? Karena hasilnya ada Pak, tanggung jawab moral dan tanggung jawab spiritualnya itu bagaimana nanti Pak? Ketika dia akan berhadapan, karena kita tahu kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Mungkin sadar atau tidak sadar, bagaimana pertanggungjawabannya itu Pak? Baik, Sebelum Pak Surono menanggapi, ada beberapa kawan yang speakernya masih aktif, boleh di nonaktifkan terlebih dahulu, supaya aktivitas saudara di belakang layar ini tidak terdengar oleh kita. Baik, terima kasih. Silakan Pak, langsung ditanggapin Pak. Iya, jadi saya mau mengatakan begini, tadi saya sebenarnya sudah singgung ya. Hati-hati dengan
menjadikan kuantitas jemaat sebagai ukuran daripada keberhasilan pelayanan seorang hamba Tuhan. Nah, ini mohon maaf ya, saya barangkali agak berseberangan dengan mungkin ada banyak hamba Tuhan yang punya cara berpikir yang berbeda. Sebab seringkali begini yang kita dengar ya, waduh Pak, itu hamba Tuhan, si A itu wah, luar biasa dipakai Tuhan loh. Saya tanya, lah taunya gimana? Waduh, jadwal khotbahnya Pak itu penuh 1 bulan. Atau kalau enggak dari jumlah jemaat yang digembalakan itu luar biasa banyak, ribuan Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kuantitas itu bisa dijadikan ukuran keberhasilan dari sebuah pelayanan? Ya. Nah, saya melihat misalnya di dalam 2 Petrus pasal 2 itu ya, bahwa ada pengajar-pengajar sesat yang masuk ya, dan ini banyak kali disuarakan di Perjanjian Baru maupun juga di Perjanjian Lama sebenarnya. Ya. Nah, salah satu ciri ya dari pengajar sesat adalah mereka menawarkan sesuatu yang disukai oleh pendengarnya. Ya. Nah, sudah pasti misalnya ya, kalau saya mengkhotbahkan mengenai Anda coba Anda bayar persepuluhan 6 kali ya, maka saya percaya Anda akan diberkati. Kalau enggak, Alkitab saya robek-robek misalnya begitu. Ya, itu yang baru saja viral itu. Ya kan? Nah, kalau pengajaran-pengajaran seperti itu, orang kan senang, apalagi lagi susah begini, ya kan? Lalu kemudian dari satu orang, dari mulut ke mulut, ajak si A, ajak keluarganya dan sebagainya, mulai datang ke gereja itu dan gereja mulai ramai, pengunjung begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan begitu ya, apakah benar gereja yang seperti itu adalah gereja yang sehat? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ya, justru buat saya sekarang ini mohon maaf saja, kalau ada mega church, gereja yang besar, yang hanya mementingkan celebration saja ya pada hari Minggu saja, pemuritan tidak jelas begitu, tapi pengunjungnya banyak, saya khawatir barangkali gereja itu menawarkan ya itu tadi gitu ya, menawarkan permen. Nggak taunya jemaahnya semua diabetes itu. Karena yang dikasih permen terus. Begitu. Jadi itu sebabnya, nah ini, saya kira ini tanggung jawab hamba Tuhan ya. Saya selalu sadar lah. Saya tahu betul ada hamba-hamba Tuhan ya yang sangat idealis pada saat dia keluar dari sekolah teologi. Ya, saya kenal satu orang lulusan dari Sati, Anda tidak perlu tebak-tebak siapa dia. Tapi dia adalah orang yang sangat pintar, sangat idealis sekali. Lalu suatu saat ya, dia bicara kepada saya begini ya. Sur, kamu kalau sudah di pelayanan, kamu lebih baik ya. Kalau disuruh memilih, lebih baik kamu pilih jadi orang baik daripada orang benar. Coba bayangkan. Orang baik daripada orang benar di dalam pelayanan, dan saya melihat dia sudah mulai kompromi ya, dan ini yang selalu kan menjadi tantangan kita ya kalau sudah di lapangan, lalu kemudian kita berusaha mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, yang sehat, yang ortodoks, yang alkitabiah, lalu kok nggak tumbuh-tumbuh, sementara di sebelah yang tabur-tabur garam itu cemanya kok makin hari makin membengkak saja, makin banyak. Ini apa? Nah, mulai saja kita kemudian mengikuti keinginan pasar ya. Jadi saya kira pada saat itu terjadi, maka sebenarnya kita sudah mulai out of the track ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak buat penjelasannya. Saya jadi teringat sedikit tentang konsep-konsep pertumbuhan gereja yang selalu didengungkan dulu dengan istilah three holy beasts itu. Bodies, bugs, and building itu. Jadi itu saya rasa masih sangat mempengaruhi kita ya. Tetapi penjelasan yang Pak Surono tadi sampaikan cukup memberi masukan yang baik buat kita tentang pertanyaan dari Pastor Robert ya.
Silakan Pastor Bapak Saur Tua Marbun, langsung ke Pak Surono. Terima kasih Pak Doni, Pak Gabriel, sama Pak Mesrin ya. Terima kasih juga pemaparan dari Pak dosenku, Pak Surono. Ya. Tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Bapak Surono tentang selera pasar. Kalau saya setiap hari bertemu dengan orang-orang mahasiswa di kampus, yang namanya buku positive thinking itu seperti menjadi Alkitab nomor 2 buat mereka. Kalau saya boleh mengatakan begitu. Nah, akhirnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai alumni Sati, kalau ketemu mahasiswa dengan kondisi seperti itu, ya mau tidak mau, kadangkala tergoda untuk sedikit menyinggung positive thinking, lalu kemudian disetir untuk mereka tiba kepada sesuatu yang lebih tinggi di atas positive thinking tersebut. Tapi memang fakta di lapangan bahwa ada pembicara-pembicara yang seperti lebih berorientasi kepada selera pasar, padahal menggunakan mimbar gereja, ini menjadi semacam fenomena. Oleh sebab itu, saya sendiri ingin mendengar hikmat dari Bapak, seperti apa contohnya supaya tidak tergoda bermain di selera pasar. Itu tadi gitu. Soalnya kalau tidak mengikuti selera pasar, ini undangan khotbahnya itu melorot. Lagi-lagi kan justifikasi atau pembenaran seringkali kan kuantitas jadwal dan kuantitas attendance gitu seperti menggoda di satu sisi. Jadi mau tidak mau pelayanan pun pasti dipengaruhi oleh apa itu namanya spirit kapitalisme seperti itu. Terima kasih Pak Surono. Iya, saya mau melihatnya begini ya, bahwa pertama putus halo? Ya. Yang saya punya putus. Yang Pak Surono terdengar, Pak Surono terdengar. Coba Pak Saur Tua dinonaktifkan speakernya supaya hanya Pak Surono yang terdengar. Terima kasih Pak, silakan proceed. Ya, oke. Jadi pertama begini ya, bahwasanya tadi mau ngomong apa tadi kok sampai lupa ini. Apa tadi? Tadi isunya Pak tentang ini Pak, tentang kalau kita tidak mengikuti selera pasar, ya terganggu di banyak hal lah, undangannya berkurang dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira ya, respon ini ya oke. Ini satu hal yang menarik ya. Saya kira saya melihat ini sebagai sebuah tren yang saya kira sangat bagus ya. Saya berkhotbah di berbagai gereja ya. Dan saya tahu bahwa gereja-gereja yang mengundang saya bahkan sekarang secara rutin ada yang minta saya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan seterusnya. Nah, saya melihat ini ada semacam paradigm shift ya, ada perubahan paradigma begitu ya. Kita tahu bahwa pada akhirnya ketika jemaat itu hanya dijejali ya, atau dikasih makan khotbah-khotbah yang isinya itu hanya pengalaman, kesaksian saja, ya lama-lama orang akan menjadi sangat bosan. Dan apalagi yang disuarakan oleh hamba Tuhan itu seringkali juga tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh jemaat. Ya, jadi misalnya seorang hamba Tuhan katakan, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Suatu saat saya ditelepon, saya dapat 5 tiket untuk pergi ke tanah perjanjian misalnya, ya ke Israel kami semua ini. Itu mujizat Tuhan dari doa. Lah, sementara jemaat sudah berdoa bertahun-tahun, ada juga yang nggak dijawab begitu. Jadi itu kan menjadi kecewa, dan khotbah-khotbah seperti itu lama-lama ya itu akan basi. Orang sudah mulai bosan ya, orang bosan dengan khotbah-khotbah seperti itu. Lalu kemudian ya kita datang mengkhotbahkan
khotbah-khotbah yang alkitabiah, yang disertai penjelasan yang baik, orang mulai mengerti. Dan ingat seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita mau merebut seseorang, rebutlah dulu pikirannya. Kalau pikirannya sudah kita rebut, kita akan memenangkan dia. Ya, jadi itu sebabnya pada saat kita mulai mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang berisi ya, berisi itu bukan berarti yang sulit, enggak ngerti, orang jemaat dengar nggak ngerti-ngerti, itu khotbah yang enggak bagus itu. Ya, yang sederhana tetapi berbobot sehingga jemaat bisa menerima dengan baik, dan itulah yang pada akhirnya akan dicari nanti. Ya, makanya saya sebenarnya begini, ini selalu menjadi filosofi saya ya, waktu saya mulai belajar berkhotbah dan akhirnya mulai mengajar homiletik ya. Saya punya filosofi begini, bahwasanya tidak semua orang, semua hamba Tuhan bisa menjadi seorang pengkhotbah yang istimewa. Tidak semua. Tetapi semua hamba Tuhan bisa menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang baik. Nah, pengkhotbah yang baik itu cirinya bagaimana? Kalau dia ngomong, jemaat dengar. Nah, itu artinya bergantung pada persiapan kita kan sebenarnya. Ya, sama kok, khotbah itu sama seperti dengan ya macam-macam keterampilan yang lain yang bisa dipelajari gitu. Jadi dengan demikian saya sendiri ya, saya bukan pengkhotbah yang laris manis diundang di semua denominasi tiap minggu mesti khotbah sampai 4-5 kali, tidak. Saya selalu ada jadwal pada hari Minggu ya, tetapi hanya gereja-gereja yang saya tahu mereka bukan gereja-gereja yang senang dengan khotbah-khotbah yang dangkal, yang hanya teriak-teriak, yang hanya pompa-pompa. Mereka ingin belajar sesuatu yang lebih mengenai Alkitab. Itulah gereja yang pada akhirnya mengundang saya secara konsisten begitu. Jadi artinya ketika kita menyuarakan kebenaran selalu saja ada audiensnya. Selalu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Nah, berkaitan masih ada kalau ada masalah PK itu, aduh gimana caranya ya kalau sudah ngomong PK ini, oh my God, itu bukan urusan kita lah ya. Yang penting saya kira kita konsisten dengan pelayanan kita tulus, nanti pada waktunya ya Tuhan akan, ya saya kira amplop itu kan bukan sumber berkat kita, tapi Tuhan yang jadi sumber berkat kita ya. Kalau tidak melalui PK, ada dari jalan lain yang Tuhan siapkan untuk memelihara kita. Pengalaman saya pribadi. Haleluya. Baik, terima kasih Pak AA. Saya rasa saya akan lanjutkan dengan 2 pertanyaan berikutnya. Kita masih punya waktu 20 menit untuk sesi diskusi dan kita mari manfaatkan 20 menit ini dengan sangat baik. Ya, yang pertama dari Pendeta Henry Manulang, seperti ini pertanyaannya Pak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai seorang motivator, ya, tafsiran saya ini berarti motivator murni, dilibatkan dan diangkat dalam pelayanan gereja. Bahkan motivator ini selalu dipercayakan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dalam penyampaian khotbahnya, dia selalu menyaksikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Silakan Pak. Iya. Baik. Ini yang menarik ya, sebuah fenomena yang saya saksikan mungkin kurang lebih 2 tahunan selama saya studi di Saat ya. Dan kita tahu Saat itu tradisi di atas mana mereka berdiri, ada tradisi reform ya. Dan salah satu pilarnya adalah sola scriptura, ya, sola scriptura. Di dalam trainingnya, saya sendiri mendapat satu
satu kesempatan untuk belajar dari Pak Beni Solihin, ya. Beliau selalu memberi penekanan ini, ya, bahkan untuk kita berkhotbah, ya, sebelum kita ngomong yang lain, pertama harus baca teks dulu, ya. Nah, itu akan menyeberangkan secara psikologis, itu akan menyeberangkan kepada jemaat bahwa apa saja yang berikutnya saya katakan itu sumbernya itu dari teks itu, ya. Jadi teks yang berotoritas itu yang menjadi landasan khotbah, begitu. Jadi bukan kata-kata manis, bukan kutip. Nah, saya sendiri sempat berdebat dengan beliau, begitu ya. Apakah harus mulai dengan teks? Saya sendiri tidak setuju dengan itu. Tapi yang saya mau saya mau angkat di sini adalah keyakinan bahwa sesungguhnya bukan perkataan manusia, ya, yang berkuasa, tetapi firman Tuhan itulah yang berkuasa. Nah, itu sebabnya saya kira kalau kita mengundang siapapun dia, apakah dia motivator kelas nasional, internasional, dan sebagainya, kalau saya sudah mengundang, ya, dalam konteks jemaat, ya, apalagi kalau saya gembala, maka saya mau memastikan prinsip-prinsip yang beliau bicarakan itu sumbernya juga harus dari teks, begitu. Jangan teks ini hanya sekedar ditempel-tempel saja. Ini yang paling berbahaya ini. Ya, teks firman Tuhan ditempel sana, tempel sini, asal baca ayat urayanya, penjelasannya bukan dari firman Tuhan itu sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Dan saya kira, apalagi kalau di saat itu, ya, saya kira kenapa kok bisa ada tradisi semacam itu, saya kira juga bermula dari founding father-nya, termasuk Pak Peter, siapa namanya? Pak Peter siapa itu? Aduh, yang sekarang pindah kok saya. Peter Wongso, Pak Peter Wongso, ya. Pak Peter Wongso, salah satu founding father dari saat, ya. Beliau itu, coba bayangkan, ya, dia hafal kitab Mazmur dalam bahasa Mandarin 150 ayat, 150 pasal dia hafal dari A sampai Z. Coba bayangkan. Ya, dulu sempat saya waktu pertama dengar dia bisa hafal itu, saya coba itu. Ya, waktu saya masih kuliah, di saat pengen coba juga bisa enggak. Nanti setelah 5 pasal saya hafal, pasal pertama lupa lagi. Jadi artinya saya memang enggak sepintar beliau. Ya. Dan dia cerita pada saat dia kuliah di saat dulu, itu mungkin angkatan pertama atau kedua di saat, ya. Dia lulus dari saat, dia punya khotbah dengan naskah yang lengkap itu 2000 khotbah, naskah lengkap. Mulai dari Kejadian, pasal per pasal itu dia gali, pokoknya firman. Dan dia menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan bekerja dalam pelayanannya melalui firman. Mentah-mentah, kadang-kadang dia memberikan konseling itu tidak pakai hikmat manusia. Tidak pakai pendekatan konseling. Dia hanya membaca firman dan suruh itu konselinya itu untuk menghafal ayat itu. Dan dia membuktikan bahwa transformasi itu bukan karena kepandaian manusia dalam berbicara, dalam mengolah kata, tetapi pada kuasa firman. Ya, seperti yang penulis surat Ibrani katakan di pasal yang keempat itu, ya. Jadi dengan demikian maka saya akan selektif, ya. Kalau saya menjadi hamba, kalau saya jadi gembala, ya, mungkin banyak di antara saudara gembala, ya, maka saya akan mengambil khotbah, ya, mingguan itu paling tidak 3 kali dalam sebulan saya akan khotbah terus. Saya nggak mau kasih ke orang lain sebab saya adalah gembala dan saya yang tahu betul kebutuhan jemaat dan saya harus membawa mereka kepada pertumbuhan. Nah, itu sebabnya harus ada kontinuitas. Beda, ya. Kalau saya khotbah minggu pertama, meskipun saya kasih tema, begitu, ya. Nanti tema itu waktu dibawakan oleh orang lain barangkali tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya kita sudah rumuskan
dalam roadmap-nya itu, ya saya mau jemaat lewat sini gitu tematik. Tapi begitu dibawa yang lain, waduh apalagi ya pendeta Pentakosta karismatik ini karakteristiknya seringkali ya outline saja, nanti nunggu apa itu pencurahan Urapan Roh roh. Kudus, urapan Roh Kudus secara spontan gitu. Saya nggak tahu benar Roh Kudus atau bukan itu. Ya tapi kira-kira begitulah. Ya, jadi dengan kata lain yang paling penting kita mesti selektif dan kita memastikan pembicara itu tidak boleh keluar dari kerangka yang selama ini kita bangun untuk jemaat kita. Ya. Ya. Saya kira jelas sekali ya. Masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Dari Saudara Ivan Bong ya. Ya. Shalom, Pak. Saya kira orang-orang Pentakosta sering berteologi dari pengalaman dan ini mempengaruhi spiritualitas Pentakosta itu sendiri. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jemaat bisa menyikapi pengalaman dengan tetap bersandar kepada kebenaran objektif. Namun menghindari cocokologi dengan Alkitab. Itu tekstualnya kayak gitu, Pak. Silakan direspon, Pak. Iya, jadi sebenarnya ini kalau kita bawa ya dalam pembelajaran teologi, sebenarnya memang berteologi itu kalau menggunakan model empat pilar ya yang digunakan oleh atau yang disebut dengan kuadrilateral ya, ini modelnya Wesley ya, John Wesley itu sebenarnya ada 4: akal, kemudian ada tradisi, kemudian ada Alkitab. Mungkin Alkitab harus nomor 1. Alkitab, ada tradisi, ada akal, dan ada pengalaman. Ya, ada pengalaman. Dan Alkitab itu harus dijadikan panglimanya. Ya, Alkitab harus dijadikan panglimanya. Dia yang otoritatif, tidak boleh dibolak-balik urutannya tadi, katakanlah begitu. Ya, nah dengan begitu maka kemudian pada saat kita berkhotbah, boleh nggak kita menceritakan pengalaman kita? Boleh sekali, harus malahan. Itu akan membuat khotbah menjadi hidup. Tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Jangan sampai pengalaman didahulukan, firman Tuhan kemudian seperti diekorkan di belakangnya begitu. Asal ada ayatnya saja supaya jemaat ini jadi tenang gitu. Jangan cuma ngomong soal pengalaman pribadi saja. Tidak boleh demikian. Ya, jadi dengan kata lain, Alkitab yang harus menjadi hakim dan sekaligus terang bagi setiap pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh orang percaya. Nah, kalau itu pertama-tama menjadi model yang kita kembangkan di dalam setiap pelayanan kita, maka nanti jemaat akan menangkap spirit yang sama. Ya, jadi dia juga selalu akan menempatkan pengalaman-pengalaman yang dia sebut dengan pengalaman spiritual itu di bawah payung otoritas Alkitab. Ya, jadi itu saya kira proses yang panjang. Nah, ini kita kadang-kadang dalam pelayanan itu sebenarnya kan kita nggak harus menyuarakan. Kalau menurut saya firman Tuhan harus nomor 1, nggak usah begitu. Tapi dalam khotbah saya saja, waktu saya sampaikan, jemaat ngelihat, oh kalau Bu Yohana ini kalau khotbah, ya dia selalu pertama-tama mengutip Alkitab. Dan saya tahu pada saat dia membaca pun, dia sungguh-sungguh meyakini apa yang tertulis. Dia tidak membaca secara serampangan, dia membaca dengan artikulasi yang tepat, dan dia betul-betul menunjukkan keyakinannya pada teks. Nah, ini tanpa kita sadari, ya, itu akan terserap di dalam kehidupan jemaat kita. Sehingga akhirnya mereka juga akan punya pola yang sama di dalam melihat kehidupan. Pada saat dia bersaksi, maka selalu firman Tuhan menjadi yang terdepan, ya, dan yang otoritatif tadi. Jadi itu ya. Oke.
Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Kita masih punya waktu 10 menit. Silakan Pak Penstemi Manuhutu dari Ambon. Makasih. Sulit ini. Danke, Mas Rono. Hai, danke. Terima kasih Bang Mesrin, Bang Robert, Bung Doni untuk sudah inisiasi acara ini yang kita rencanakan. Dan mungkin yang pertama saya sarankan kalau bisa Pak Surono, bagusnya tadi sudah disinggung saya dengar untuk pengajaran kitab Yakobus itu dibagikan juga Pak untuk melengkapi pelajaran kita malam ini. Itu bagus sekali, saya memang sudah dengar tapi tidak bosan-bosan pasti mendengar, dan saya yakin teman-teman pasti suka juga untuk mendengar pengajaran dari kitab Yakobus yang nanti dipaparkan oleh Pak Surono. Itu usul saya, usul. Ya, Pak Surono, saya mau tanya dalam kaitan tadi penyampaian Pak Surono dalam kaitan pengalaman waktu belajar di Sati, kemudian di Saat, dan kalau di Sati, dan ya mungkin saya pikir selama inilah seringkali khotbah kita kan lebih banyak tematis, dan kemudian dalam situasi dalam lingkungan di Saat yang jauh lebih khotbahnya secara sistematis, dalam arti bisa per kitab itu secara keseluruhan. Ya, dan saya mau tanya bagaimana pendapat Pak Surono dalam kaitan kan yang kita lihat selalu istilahnya banyak pengkhotbah, apa yang dikhotbahkan itu dalam tanda kutip merupakan hasil pergumulan lah, seperti itu. Apa ya seakan-akan hasil pergumulan dalam doa, dan itu yang Tuhan taruh kemudian dikhotbahkan. Bagaimana pendapat Pak Surono dalam hal seperti ini, dan dikaitkan kalau saya tangkap memang jauh lebih baik kalau kita bisa khotbah secara utuh, karena kalau yang tematis kan hanya parsial dan kemungkinan itu yang kita sukai. Sedangkan kalau secara sistematis, kalau kita bisa khotbah dari mulai Kejadian sampai Wahyu, itu jauh lebih baik, dan saya pikir itulah Injil sepenuhnya. Bagaimana menurut Bapak? Itu saya, Pak, pertanyaan saya. Iya. Langsung saja ya. Baik. Langsung saja, Pak, silakan. Ya. Jadi sebenarnya juga ya khotbah yang tematis itu bukan berarti salah ya, dan kemudian khotbah yang tematis lalu kemudian tidak efektif ya, juga tidak demikian. Tadi saya sedang mengatakan begini, bahwa kecenderungan kita itu parsial itu hanya sebagian saja yang kita khotbahkan, yang kita suka, yang kemungkinan juga jemaat suka, itu yang kita khotbahkan ya. Lalu kemudian juga superficial, dangkal ya. Nah, maka solusinya sebenarnya adalah bahwa kemudian kita mulai mengkhotbahkan kebenaran secara menyeluruh, dan dalam hal ini ya kebenaran itu kan sudah tertulis ya, diwahyukan dan kemudian diinspirasikan kepada para penulis Alkitab. Sekarang tertulis dalam Alkitab kita ada 66 kitab ya. Jadi dengan kata lain, kalau kemudian kita ingin ya mengkhotbahkan kebenaran yang menyeluruh, maka ada baiknya juga kemudian kita mengkhotbahkan kitab per kitab ya dari Alkitab kita. Nah, maka dengan begitu jemaat ini tidak kalau sudah dikondisikan seperti itu ya, maka kemudian jemaat ini tidak cenderung nyari apa yang mereka suka dengar gitu. Nah, kenapa? Karena mereka disadarkan bahwa sebenarnya firman Tuhan itu bukan hanya kitab Roma saja, surat Roma saja, tapi ada Maleaki, kemudian ada kitab Amos, ada bahkan Kidung Agung. Lah, ini kok enggak pernah disentuh, begitu loh. Ya, sehingga pemahaman mereka sekali lagi parsial juga. Nah, kita harus ingat bahwa kebenaran yang utuh itu yang akan menyehatkan kerohanian jemaat ya, sehingga pada akhirnya tidak mudah terombang-ambingkan ya. Dan saya melihat gereja-gereja yang selalu diberi makan secara bergizi, yang alkitabiah,
utuh begitu, lalu akhirnya jemaat-jemaat seperti itu yang tidak mudah untuk kemudian kalau ada gereja baru mengajarkan pengajaran yang baru, yang menarik, lalu kemudian mulai pindah gereja dan sebagainya. Saya melihat itu salah satu dampaknya ya. Jadi orang akan menjadi setia, bahkan haus sekali gitu. Saya tahu ada satu jemaat yang saya suka melayani ya, mereka sudah biasa dengan khotbah-khotbah yang cukup berat, baik dari gembalanya juga tamu-tamu yang diundang biasanya juga yang cukup berbobot begitu. Lalu kemudian nanti kalau ada pengkhotbah yang cuma lucu-lucu toh, yang hanya ngomong tidak jelas begitu, lalu mereka komplain kepada gembalanya, lupa ini jangan diundang lagi. Loh, kok bisa begitu? Karena jemaat sudah dikondisikan. Ya. Nah, ini bukan berarti lalu kemudian jemaat seperti itu akan cenderung sombong dan memandang rendah hamba Tuhan yang atau gereja-gereja. Saya kira tidak demikian. Sekali lagi, asal kemudian kita membangun attitude yang tepat ya bagi jemaat. Saya kira ya, apalagi kalau kita kasih ajaran yang sehat, seperti yang saya katakan tadi, ajaran yang sehat pasti ya akan bermuara pada perilaku yang sehat. Ya, jadi saya kira itu yang mesti kita upayakan begitu. Ya. Terima kasih Pak Surono, mantap. Ya, thank you. Puas, mantap Bung Stemi ya. Mantap Baik. Bung, mantap. Masih ada satu, kita masih punya waktu 5 menit. Ya. Jadi silakan Pastor Jerry Adu, langsung ke Pak Surono, langsung ditanggapi saja nanti. Ya. Baik, Pak Surono, saya bertanya dari sisi pengamatan saya pribadi. Saya memposisikan diri sebagai orang yang, maaf Pak, kalau lihat khotbah-khotbah saya lebih banyak kayak tematis. Begini, itu bukan berarti saya suka dengan tematis semata. Yang pertama ya, saya tahu kebutuhan jemaat kadang-kadang suka dengan tematis. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya rindu sekali untuk bisa menyampaikan lebih dalam. Nah, ini yang menjadi masalah, Pak Surono, adalah ini. Saya melihat ada 2 pergumulan yang berbeda. Yang saya lihat di pantauan saya ya. Orang-orang yang dalam tanda kutip mengkhotbahkan sangat dalam, kadang-kadang saya memahami dari suara-suara jemaat, mereka justru tidak memahami. Tetapi sebaliknya, ada bahaya yang tadi saya bilang, tematis tadi Pak Surono bilang, ini juga bisa keluar konteks dan sebagainya. Nah, yang saya mau tanya adalah, pertama, bagaimana balance antara 2 ini? Karena jujur, orang-orang kadang-kadang terlalu jenuh dengan orang-orang yang mampu menjelaskan secara tadi utuh itu, dalam tanda kutip. Orang mengalami titik jenuh, terlalu muter-muter katanya. Beda dengan orang tematis yang sedikit langsung masuk. Tapi yang kedua ini yang menjadi pergumulan saya, Pak. Sebagai hamba Tuhan, jujur Pak ya, saya harus jujur apa adanya. Sejak kuliah, saya pingin seperti teman-teman yang mampu mengeksegesis dengan baik. Tapi jujur Pak, pertama saya bukan orang yang pandai berbahasa Inggris. Yang literaturnya kan kebanyakan Inggris bagus. Yang kedua Pak, kadang-kadang karena mungkin itu, sehingga kadang-kadang saya sulit membaca literatur yang bagus yang saya bisa seberangkan sebagai pengajaran penuh gitu Pak. Jadi sisi lain ada kerinduan Pak. Tapi sisi lain seperti kita tidak mampu menjangkau itu Pak. Nah, sisi lain kita orang praktis ini disukai dalam tanda kutip. Padahal saya kepingin supaya kalau bisa ini digabungkan kan jadi hebat gitu Pak. Tapi secara manusia jujur Pak, saya tidak punya kemampuan sampai di situ. Nah, itu bagaimana caranya Pak? Dan yang terakhir adalah, adakah buku-buku yang misalnya kemarin saya dengar ada pembahasan teman saya di sini yang lagi terkenal, Pendeta Esra Soru, yang membahas mengenai aturan 613 aturan itu Pak, hukum Taurat itu Pak. Waktu dia jelaskan saya, wow bagus sekali. Ini dapat dari mana begitu? Nah, 3 hal itu yang mungkin saya mau dengar Pak. Terima kasih, Tuhan berkati Pak.
intinya Bapak dan Bapak malam ini saya diberkati. Ya, oke. Jadi begini, satu hal yang saya mesti katakan terlebih dahulu ya, bahwa begini, kita seringkali salah memahami bahwa mengatakan sebuah khotbah berbobot itu isinya syarat dengan penjelasan, menggunakan kata-kata yang sulit, kata-kata yang tinggi, yang tidak terjangkau oleh jemaat, ya. Padahal sesungguhnya khotbah yang berbobot tidak harus seperti itu. Justru menurut saya, ya kan, ini tantangan buat kita semua hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yaitu bahwasanya bagaimana kita bisa mengemas ya khotbah yang berbobot yang didasarkan pada penyelidikan teks yang baik, tetapi tetap disampaikan secara sederhana. Nah, ini yang saya kira menjadi pergumulan kita semua. Dulu ya biasanya begini. Waktu kita baru selesai sekolah teologi, umumnya itu kita lagi akhil balik itu ya. Kita lagi istilahnya lagi pubertas itu ya. Jadi akhirnya kita mau tunjukkan identitas kita, siapa kita. Lalu kita pakai istilah-istilah yang rumit-rumit ya kan. Bahasa Yunani semua keluar dan seterusnya. Ya, pada akhirnya jemaat lebih banyak bergumul mengerti khotbah ya daripada diberkati oleh khotbah yang disampaikan. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya mau mengatakan begini ya, berbobot itu tidak harus berbelit-belit, tidak harus sulit dimengerti, justru sebaliknya kita ya, saya kira komunikator yang baik itu bisa menyampaikan bahkan sesuatu konsep yang sulit sekalipun, tapi dalam bahasa yang mudah untuk dicerna. Nah, ini sebenarnya bukan ini saya kira ini tidak membutuhkan seorang yang jenius untuk bisa melakukan itu. Tetapi saya mau katakan ini ya, tolong didengar baik-baik ya. Membutuhkan orang yang mau kerja keras. Kerja keras itu artinya bagaimana saya bisa menyarikan ya konsep yang sedemikian berat ini dalam kata-kata yang bisa dimengerti oleh jemaat saya. Nah itu. Lalu kemudian berkaitan dengan sumber ya, kapan hari saya sempat mengajar di Bali, ya itu saya sebut khotbah masa kini atau apa saya lupa. Tapi pada waktu itu saya menuntun ya semua yang hadir dalam kelas itu, saya tuntun mereka bagaimana saya menyusun sebuah khotbah dari sumber-sumber berbahasa Indonesia yang ada di internet. Ya khususnya misalnya dari Sabda. Nah, persoalannya adalah seringkali yaitu tadi kita ini kecenderungan kita maunya yang gampang-gampang, yang cepat, yang padahal sebenarnya ya dalam semua hal lah ya kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang baik selalu butuh waktu, selalu butuh perenungan dan sebagainya. Ya itu sebabnya saya kira khotbah yang baik itu juga persiapannya pasti panjang. Ya, pasti akan panjang. Ya minimal saya khotbah itu pasti satu khotbah tidak kurang dari 8 jam saya mempersiapkannya. Belum lagi, ya ini saya mau mengatakan ini jujur saja kepada teman-teman semua ya. Meskipun saya dosen, kerjaan saya ini jual jamu, artinya maksudnya ngomong terus ya kan. Tapi kalau saya mau mengkhotbahkan satu khotbah yang baru, saya latihan. Ya apalagi kalau saya misalnya khotbah di Batu begitu. Itu di sepanjang jalan di mobil itu saya khotbah sendiri. Lalu kemudian kalau saya punya pikiran apapun saya rekam. Ya saya baru-baru ini ngerekam beberapa ini ya. Ada pikiran-pikiran yang muncul dalam pikiran saya rekam pakai HP. Nanti di rumah saya dengerin. Ya, sebab apa? Sebab kadang memori kita ini makin tambah usia itu ya, biasanya memori kita ini makin lemah. Nanti kalau satu saat kita dapat ide yang bagus waktu kita nyetir, lalu kalau nggak cepat didokumentasikan itu akan
lenyap sampai di rumah, lalu kita kesel, tadi saya mikir apa, lalu dicari-cari itu enggak ketemu. Karena udah kepala 5 apalagi. Ya. Jadi itu sebabnya saya kira kuncinya terletak pada goodwill kita ya, bahwa saya menganggap pelayanan khotbah ini adalah sebuah pelayanan yang sangat penting sekali, bahwa Allah sedang berbicara kepada umatnya melalui saya instrumennya Allah. Itu sebabnya saya tidak mau ya melakukannya itu dengan sembrono, serampangan, tetapi saya akan betul-betul serius ya. Saya akan cari setiap waktu. Ya ini mohon maaf saja. Seringkali kita memanfaatkan internet, buka-buka website itu seringkali ya nonton YouTube yang tidak jelas. Nah daripada begitu, mbok cari sumber-sumber yang bagus, ya kan? Dikoleksi, ya. Lalu akhirnya nanti pada saatnya kita pasti akan bisa menggunakan itu untuk maksud-maksud persiapan firman Tuhan begitu. Nah, kalau ini semua bisa disinergikan, saya percaya ya, lalu ditambah lagi dengan pengalaman ya, kita terus berkhotbah lalu mengevaluasi khotbah-khotbah kita. Lalu akhirnya saya yakin kita akan menjadi, mungkin kalau tidak pengkhotbah yang istimewa, pengkhotbah yang baik, yang cirinya kalau saya ngomong orang suka untuk mendengar. Ada sesuatu yang saya bisa belajar dari pengkhotbah ini. Itu saya kira. Ya. Wow. Nanti untuk amplopnya menyusul belakangan. By product. Itu termasuk kedaulatan Allah ya Pak ya. Soal amplop ya. Baik, saudara-saudara, menarik ya. Sudah ya Pak Jerry ya? Siap. Ya, mantap. Menarik sekali diskusi kita malam ini. Saya banyak sekali mendapatkan masukan. Saya tahu saudara pasti merasakan atau mengalami hal yang sama. Pengen rasanya lanjut sekitar 20-30 menit lagi, tapi waktunya udah habis. Ya, nanti kita bisa coba ini. Karena waktunya sudah habis, langsung saya serahkan kepada Bung Silwanus Gabriel. Silakan Bung. Baik, terima kasih banyak Pak Surono. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi karena waktunya sudah tidak cukup, siapa tahu kita juga masih perlu melakukan yang lain, yang di Indonesia Timur harus siap-siap tidur. Jadi, Oke. Dan ada, selain pertanyaan, masuk juga di chat beberapa apresiasi yang ditulis langsung dari kami semua yang mendengar. Jadi memang apa yang Bapak sampaikan sangat memberkati dan menolong, merefresh kami semua, dan menjauhkan kita semua dari godaan untuk memberikan motivasi di waktu-waktu yang sangat membutuhkan motivasi ini, Pak. Karena memang sekarang orang perlu kalimat-kalimat seperti, kamu tidak akan kena virus, keluar saja, Tuhan melindungi. Tapi tadi sudah langsung dibatasi sama Pak Surono dengan kalimat dari Luther. Kalau takut ya takut saja. Kalau mau takut dan mau larilah dalam nama Tuhan. Saya pikir itu cukup mengilhami, karena kita seringkali nekat beriman tapi nggak masuk akal. Juga ada catatan yang menarik, iman itu jangan selalu bersifat triumphalistik, juga jangan menghubungkan iman dengan kehidupan yang tanpa masalah. Itu juga menggarisbawahi kita semua untuk mungkin menjadi kurang populer di telinga jemaat dan siap untuk tidak populer di telinga jemaat karena mengurangi pesan-pesan yang menyenangkan telinga. Kemudian pembahasan kita, kalau saudara-saudara mendengar, ini yang saya sampaikan yang tidak ada di PowerPoint yang kita peroleh lewat diskusi. Nanti jangan khawatir, PowerPoint-nya akan dibagikan di grup WhatsApp, jadi bisa diperoleh di situ. Dan diskusi berikutnya mengarah, karena sebagian besar kita pelayanan pastoral, mengarah kepada khotbah-khotbah. Menarik sekali pembahasan tentang khotbahnya. Saya juga mencatat beberapa banyak hal di sini, meskipun saya di sini tidak banyak berkhotbah, tapi nanti saya khotbah diri sendiri, kan Pak Surono juga berkhotbah sendiri. Khotbah yang berbobot itu digarisbawahi di sini 2 kali atau 3 kali, sempat tadi dikatakan bahwa tidak
harus bahasa yang tinggi-tinggi, berbobot itu tidak harus berbelit-belit, tetapi berbobot itu justru bisa membawa yang sulit dipahami oleh jemaat menjadi bisa dipahami karena bahasa yang dipakai bahasa yang sederhana, dan tidak membutuhkan orang yang jenius, tetapi membutuhkan orang yang mau kerja keras. Dan kita sekarang punya banyak waktu untuk kerja keras karena kita nggak boleh kemana-mana seperti sebelumnya, jadi bisa lebih banyak berpikir. Dan tidak semua orang juga tadi disebutkan bisa menjadi pengkhotbah yang istimewa. Ini sangat memotivasi kita semua, sangat mendorong kita semua, dan sangat menguatkan kita semua, tapi semua orang bisa menjadi pengkhotbah yang baik. Dan sekali lagi, kata kunci yang disebutkan oleh Pak Surono adalah apabila khotbah itu dipersiapkan dengan baik dan masih konsisten dengan yang terakhir Bapak ucapkan, Pak Surono ucapkan, yaitu kerja keras. Dan ada contoh yang juga langsung disebutkan, sudah sekian lama berkhotbah tapi masih bisa grogi juga dan masih bisa ngomong sendiri juga di mobil. Itu mengejutkan. Saya pikir persiapan khotbahnya sudah dari Kejadian sampai Wahyu sudah hafal semua, jadi kalau dikasih tema ini tinggal nyambung otomatis, waktunya habis untuk pilih baju atau dasi. Ternyata 8 jam untuk menyusun khotbah itu luar biasa dedikasi yang Bapak berikan untuk khotbah dan mengingatkan kami semua untuk melakukan hal yang sama. Saya pikir itu yang saya bisa catat dari sekian banyak diskusi kita. Intinya adalah yang saya baru ringkaskan tadi. Ada satu juga tadi yang mengutip di masa pandemi ini, don't be a fool, don't test God. Itu yang Bapak mengutip dari satu orang, Pak siapa tadi, saya lupa mencatat namanya. Iya, di itu saat dari tadi. Martin Luther tadi. Oh ya, itu. Dari Pak Daniel Lukas diskusi. Lukito. Pak Lukas Lukito, ya Pak Daniel Lukas Lukito. Oke, jadi itu adalah ringkasan yang saya bisa berikan kepada kita semua, dan saya tadi melihat beberapa wajah yang juga sepertinya mencatat. Itu sangat baik. Terima kasih buat perhatian dan keseriusan Bapak Ibu Saudari semua, teman-teman semua di sini. Pertemuan seperti ini sangat membekali dan ini adalah berkat yang luar biasa. Akhirnya kita bisa memaksimalkan teknologi yang kita punya. Tidak terpikir bahwa kita bisa ketemu begini dengan biaya yang murah, bisa sambil nongkrong di kafe yang punya wifi gratis dan bisa dekat-dekat dengan tiang listrik untuk bisa mendapatkan sinyal yang kuat. Kita bisa ketemu dan membahas seperti ini, tidak perlu bayar biaya transportasi, biaya asrama, dan semuanya untuk menginap. Jadi sangat menyenangkan, dan saya percaya dan saya yakin, saya tidak tahu ke depannya, tadi sudah disebutkan bahwa akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, jadi stay tune di WA grup. Saya harap grup ini akan semakin meluas, dan terima kasih buat Pak Surono sekali lagi Pak, buat waktunya, buat terima kasih. Terima kasih. Pikiran-pikiran yang disampaikan serta pengalaman yang diceritakan kepada kami semua, juga buat semua rekan-rekan hamba Tuhan, buat semua teman-teman Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih sudah stay bersama-sama dengan kita. Tadi ada sekitar 56 dan sebagian besar masih bersama-sama, masih ada 46 orang. Yang 10 itu tidak diangkat oleh Tuhan. Jadi karena kalau diangkat Tuhan berarti kita ketinggalan. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak buat semuanya, dan mari kita mengakhiri dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat penyegaran, buat pencerahan yang menekankan, yang mengarah kepada apa yang kami kerjakan setiap hari, setiap saat, untuk menolong orang-orang percaya mengerti firman-Mu sehingga mereka dikuatkan dalam iman mereka kepadamu, Bapa. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerjakan tugas kami dengan baik. Berikanlah kepada kami di tengah semua kesulitan, tantangan yang kami hadapi secara pribadi di tempat kami berada, supaya kami juga bisa bekerja keras untuk belajar firman Tuhan berdasarkan keadaan bagaimanapun, kondisi bagaimanapun yang ada dalam hidup kami. Tapi kami bisa
memaksimalkan semua potensi yang kami punya, semua sarana yang kami punya, untuk kami bisa menyampaikan firman Tuhan. Dengan demikian semua orang yang kami layani bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan dikuatkan melalui waktu-waktu yang susah. Bapa, kami serahkan kami semua dalam tangan kuasa-Mu, dan kami secara khusus berdoa buat Pak Surono, biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, Engkau memakai lebih luar biasa lagi, dan Engkau akan memberkati kehidupan rumah tangganya, pelayanannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.